Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi di channel Firman Fatlorman. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bahasa pemrograman Pascal di pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kode penulisan program Pascal lanjutan. Dan kita akan lihat dulu apa sih yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Pascal itu adalah bahasa pemrograman deklaratif dan terstruktur, yang artinya seluruh variabel, konstanta, fungsi, dan struktur pemrograman lain harus diperkenalkan di awal kode programnya. Seperti itu. Jadi nanti biasanya dikenalkan di bagian deklarasi di sini dan baru main programnya di sini. Nah, di bagian deklarasi ini biasanya beberapa jenis kode program itu bisa digunakan seperti uses, tipe, konstanta, variabel, fungsi, atau prosedur. Gitu. Jadi dikenalkan dulu di sini baru nanti bisa digunakan di main program. Nah, misalnya ada program yang akan sering kita gunakan adalah uses. Ada uses CRT. Misalnya kita langsung saja contoh di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman baru belajar Pascal mungkin agak bingung, tapi jangan dilihat programnya dulu, atau misalnya jangan dipusing-pusingkan dulu, kita belajar untuk strukturnya dulu aja. Nanti kita akan lebih di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini dilihatkan atau diperlihatkan contoh dari penulisan Pascal seperti deklarasi dan main program. Di sini di program deklarasinya ada uses, tipe, konstanta, variabel, function, prosedur. Nah, di sini ada. Baru di bawah ada main programnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita bahas di awal dulu di main program. Jangan deh, kita awal dari awal pertama banget ya. Kita dari program, nama program. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nih bahwa nama program itu tidak boleh diawali dengan angka atau disatukan dengan operator matematika gitu, atau menggunakan spasi. Itu tidak boleh. Jadi bolehnya dia kalaupun mau angka di akhir atau di tengah boleh, dan kalau mau spasi paling kita menggunakan underscore. Jadi peraturan atau pengaturan di identifier. Ini bisa cek di video sebelumnya. Nah, yang kedua ada penggunaan uses. Uses itu adalah program Pascal untuk memasukkan kode-kode eksternal yang dikenal dengan unit. Nah, kita karena menggunakan CRT, kita bisa menggunakan nanti kode program clear screen. Begitu. Nanti kita akan lihat apa perbedaan kalau kita menggunakan clear screen dan tidak. Nah, sebenarnya banyak, tidak hanya CRT saja, bisa ada mat, printer, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari mungkin di searching dan sebagainya. Tapi kita akan sering menggunakan uses CRT. Dan karena kenapa menggunakan uses CRT? Sekali lagi karena kita akan menggunakan kode program clear screen. Nah, ini. Jadi kalau kita misalnya tidak menggunakan uses CRT atau tidak menuliskan ini, maka kita tidak bisa menggunakan clear screen. Nah, jadi ya kalau menggunakan ini maka kita harus pakai ini gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada deklarasi tipe. Nah, di sini kita sudah membuat contohnya adalah deklarasi tipe, yaitu tipe data bentukan. Sebagai contoh dalam kode ini kita menggunakan dua warna saja, yaitu tiga maksud saya. Ada merah, kuning, dan biru. Oke, selanjutnya ada konstanta. Di sini konstanta yang kita gunakan contohnya kita membuat konstanta pi itu 3,14, dan koma di sini karena standarnya kita pakai titik ya, jangan lupa. Yang kedua, selanjutnya itu ada variabel. Variabel ini misalnya kita kan ingin membuat contohnya adalah program hitung lingkaran. Ini kita variabelnya tentu saja ada jari-jari,
dan kita gunakan jari-jarinya adalah angkanya adalah 7, terus warna lingkaran itu adalah merah gitu. Jadi di sini jari-jarinya kita menggunakan integer ya, atau bilangan bulat, dan warna lingkaran ini menggunakan tipe, dan di sini kita menggunakan merah gitu. Nah, di sini ada function. Nah, function di sini, apa yang dimaksud dengan function? Itu dikenal juga sebagai subprogram. Karena kita akan memecah alur program yang panjang menjadi fungsi-fungsi yang saling terpisah. Gitu. Berbeda dengan prosedur. Kalau fungsi itu dia bisa mengembalikan nilai, kalau prosedur tidak gitu. Nah, kenapa dia mengembalikan nilai? Di sini ada dia mengembalikan nilai bertipe true ya. Di sini ada dia real, maksud saya real. Nah, di sini selanjutnya adalah prosedur. Oh iya, teman-teman kalau misalnya bingung atau pusing nggak apa-apa, karena memang ini kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang paling kita mengenal aja dulu ya dari judul program sampai ke N nanti kita lihat. Nah, selanjutnya ada prosedur. Prosedur itu adalah fungsi, sebenarnya fungsi tapi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, prosedur ini unik karena dia ada dalam Pascal dan jarang atau ditemukan di program yang lain. Begitu. Jadi kayak Python itu paling function saja, tidak ada prosedur begitu. Oke, itu adalah deklarasi, bagian deklarasi, dan dia akan setelah deklarasi itu masuk ke bagian main program. Nah, di sini di main program ini ada clear screen untuk menghapus program sebelumnya. Nanti kita akan cek atau kita buktikan apa perbedaan antara kalau ada clear screen dan tidak ada clear screen. Oke, selanjutnya di sini ada main program, di sini ada write-len untuk memunculkan program menghitung luas lingkaran. Write-len ini hanya untuk merapikan saja hasil. Write-len diketahui jari-jari lingkaran. Ini dimasukkan angkanya berapa sentimeter. Write-len warna lingkaran, write-len luas lingkaran. Di sini ada luas lingkaran. Nanti luas lingkaran ini dia masuk ke function tadi, dan dia akan memasukkan jari-jari dan pi yang sudah kita buat, dan dia akan menghitung. Nanti akan jadi si hasil akan di sini, dan dibuat koma atau desimal apa istilahnya ya, angka di belakang desimal ya, berapa jumlah di sini ditentukan. Nah, nanti kita lebih bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya begitu. Di sini ada lingkaran, jadi ini dari prosedur begitu. Oke, kita run dulu untuk membuktikan apakah program ini berhasil. Oke, lihat di sini terlihat berhasil. Program menghitung luas lingkaran, diketahui jari-jari 7 cm, warna lingkaran merah, luas lingkaran 153,86, keliling lingkaran 43,96. Ini contoh. Nah, sekarang tadi saya sudah bilang bagaimana kalau kita tidak menggunakan clear screen. Oke, ini kalau masih menggunakan ya, kita coba lagi, kita masih menggunakan clear screen tanpa menghapusnya, dan ini seperti ini. Sekarang kita hapus clear screen ya, apa yang terjadi? Ini tidak ada clear screen, dan kita akan coba di run, dan hasilnya adalah, nah lihat di sini ada program yang baru, di sini ada program yang tadi yang kita run begitu. Jadi ini program sebelumnya. Jadi kalau kita run lagi ini tanpa menggunakan clear screen, dia akan ada program ketiga, dan seterusnya sehingga tidak rapi dan tidak enak dilihat. Maka enaknya kita menggunakan clear screen gitu. Di sini ya, kita undo saja. Nah, seperti ini dia lebih enak dilihat karena dia akan menghapus program yang sudah kita buat sebelumnya dan akan memunculkan program yang baru saja. Oke, itu penjelasan tentang kode program, dan teman-teman bisa pelajari lebih dalam nanti ketika di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin kritik dan saran, bisa di kolom komentar, dan
Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan kembali di pertemuan atau di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.